warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arina Nur Rahmah dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nur Rahmah, inilah Diaspora Muhammadiyah. Dan saat ini kita langsung saja bertemu dengan ketua barunya, yakni Mas Ahmad Rajali, selaku Ketua PCIM Korea Selatan. Assalamualaikum Mas Rajali, annyeonghaseyo. Waalaikumsalam, annyeonghaseyo. Baik, bagaimana kabar kader-kader persyarikatan dan juga Mas Rajali sendiri di Korea Selatan? Alhamdulillah, terima kasih. Annyeonghaseyo, Yongyaga Yorobun, kader Muhammadiyah dimanapun berada. Alhamdulillah kami PCIM Korea Selatan. Ya. Pada waktu 27 Agustus kemarin, alhamdulillah telah dilantik oleh pimpinan pusat Pak Profesor Pak Safik Mufni. Alhamdulillah rombongan telah banyak hadir dan kita di sini Muhammadiyah banyak dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Okay. Mungkin ini sementara. Ada berapa kader yang saat ini tersebar di seluruh kota-kota yang ada di Korea Selatan, Mas? Di kepemimpinan Mas Ahmad Rajali yang beberapa bulan ini. Kader ada sekitar 60 orang diaspora, 60 orang diaspora yang di grup yang tersaring. Sebenarnya teman-teman di sini cukup banyak, hanya saja mungkin sumber daya SDM yang ada di kita lebih banyak di kalangan pelajar, sedangkan diaspora Indonesia yang ada di sini itu kurang lebih ada hampir 40.000 orang TKI, pelajarnya sekitar 2.000 orang. Namun saat ini yang terdata kita anggota Muhammadiyah itu baru 60-an indikasinya yang mengikuti kajian Muhammadiyah dari PCIM itu yang indikasi aktif. Setiap minggu kita melaksanakan kajian online. Alhamdulillah bisa kita mulai dari 3-4 bulan yang lalu sudah terus kita mulai. Gitu. Baik, Mas Rajali, dari pantauan Mas Rajali ini setelah banyaknya animo masyarakat Indonesia, baik itu Muslim maupun non-Muslim begitu ya, yang dari WNI yang ingin belajar dan juga ingin bekerja maupun ingin berkunjung ke Korea Selatan, magnet yang cukup besar sekali yang diberikan Korea Selatan sehingga banyak yang berbondong-bondong ingin ke Korea Selatan. Sebenarnya bagaimana kehidupan masyarakat Islam Muslim di Korea Selatan sendiri, Mas? Ya, alhamdulillah untuk kehidupan masyarakat Muslim atau diaspora, tantangan kita biasanya di mencari makanan halal ya. Baik. Mencari makanan halal itu tantangan. Tapi untuk masjid bisa dikatakan sudah cukup banyak masjid di Indonesia, yang dikelola oleh pengurus dari Indonesia. Kita di sini ada namanya Komunitas Muslim Indonesia. Komunitas Muslim Indonesia ini terdiri dari berbagai ormas Islam. Ada Muhammadiyah kita khususnya, kemudian ada gabungan masjid-masjid Indonesia. Masjid Indonesia itu yang saya maksud adalah aula-aula kita sewa, kita jadikan masjid. Itu ada sekitar 52 yang dikelola oleh masyarakat Indonesia, TKI maupun pelajar-pelajar yang ada di sini. Gitu. Baik, kita tahu bahwa Korea Selatan memang hampir mayoritas penduduknya tidak beragama begitu atau ateis. Nah, bagaimana mereka melihat banyaknya masyarakat Muslim yang sudah mulai datang ke Korea? Apakah mereka juga memberikan cukup welcome begitu untuk para Muslim, baik itu kader-kader persyarikatan yang sedang belajar maupun sedang bekerja di sana? Baik, untuk masalah
welcome atau mereka menerima, sangat menerima, khususnya di Seoul ya. Di Seoul sudah terbuka untuk Islam. Terbukti adanya Masjid Itaewon. Masjid Itaewon itu terkenal dengan wilayah diaspora, wilayah foreigner. Karena banyak di situ para dari umat Islam dari berbagai negara, baik itu dari Arab, dari Uzbekistan, dan terkhusus dari Indonesia, dan di situ juga banyak restoran halal. Nah, itu menandakan animo masyarakat Korea Selatan welcome sebenarnya, khususnya di kota Seoul. Baik, artinya memang sebenarnya tidak perlu khawatir lagi bagi kader persyarikatan yang ingin belajar di sana maupun ingin bekerja di sana. Untuk yang berjilbab sendiri, apakah ada diskriminasi di sana ketika bekerja ataupun kuliah, Mas? Awal-awal istri saya pas waktu kami datang kemari itu pas musim panas. Musim panas itu mereka melihat ketika ada perempuan pakai hijab, katanya, apa nggak panas katanya gitu. Awal-awal mereka menanya seperti itu, hot katanya. No. Jadi istri saya menjawab, ini bagian dari syariat, bagian dari Islam, ajaran Islam kan gitu. Kita menjelaskan secara pelan-pelan, karena disangkanya toh Indonesia kan nggak tahu, masyarakat kampung kamu di sana nggak tahu apa terhadap budaya di sini ya gitu ya. Tapi mereka tidak tahu terhadap ajaran-ajaran kita di sini kan gitu, ajaran Islam gitu. Makanya kita harus menunjukkan sikap, tidak harus antipasi gitu. Baik, kalau di perusahaan-perusahaan di Korea sendiri, apakah juga diperbolehkan bagi Muslim yang terutama yang berhijab? Kalau laki-laki kan tidak terlihat gitu ya, tidak akan ditanyakan apa agamanya. Tapi kalau dari perempuan sendiri ada identitas di situ, jilbab. Ketika ingin bekerja, apakah juga mendapatkan diskriminasi, Mas? Bisa diceritakan, Mas Rajali bersama istri kan berada di Seoul cukup lama gitu ya? Ya, saya di sini alhamdulillah sudah 2 tahun, lebih 2 tahun 5 bulan, dan saya di sini bawa anak dan bersama istri. Alhamdulillah selama di Seoul tidak ada. Hanya saja beberapa pertanyaan ketika naik kereta bawah tanah, itu kita dijumpai dengan orang-orang tua. Mereka menanyakan yang tadi saya bilang itu, kenapa seperti ini, kenapa memakai hijab gitu. Kalau diskriminasi, kalau di kerjaan tidak. Alhamdulillah kalau di Seoul tidak. Namun di kawasan daerah pinggir Seoul, daerah Daegu, itu yang saya tadi itu, mereka ada sedikit Islamic phobia. Islamic phobia yang karena Islam disangkanya hanya membuat perang, itu yang mereka pahami. Radikalisme itu yang mereka. Jadi ini yang harus kita bawa, siar-siar Islam lebih kepada uswah hasanah, lebih kepada contoh, tidak. Jadi identifikasi mereka itu Islam radikal, Islam yang di Irak yang ngebom-ngebom itu yang pemahaman disangkanya mereka seperti itu, padahal tidak. Baik, artinya bahwa jika ingin belajar maupun bekerja di Korea Selatan, meskipun berjilbab tetap terbuka begitu ya, Mas ya, seperti di Indonesia. Aman. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita, Mas, menarik. Kita juga akan mendengarkan bagaimana visi misi ke depan BCIM Korea Selatan dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Kami akan segera kembali bersama Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga dengan Ketua PCIM Korea Selatan yang baru, Mas Ahmad Rajali. Mas Ahmad Rajali, kita sambung perbincangan kita tadi. Setelah dilantik bersama kader-kader yang lain di Korea Selatan, apa sih yang nantinya akan dilakukan PCIM Korea Selatan dalam waktu yang dekat dan juga waktu yang akan mendatang di tengah era globalisasi dan mengenalkan lebih banyak tentang Islam yang rahmatan lil alamin di Korea Selatan? Baik, terima kasih Mbak Ainur.
mengenai visi misi ke depan atau aksi action plan rencana PCIM, saya berharap PCIM akan banyak kolaborasi dengan ormas-ormas Islam lainnya. Kemarin saya sudah ketemu dengan Pak Atase Pendidikan, Pak Gogos Harwoto, dan itu rupanya juga merupakan kader Muhammadiyah warga Perserikatan yang kabarnya informasi malah posisinya di Dikdasmen. Pak Gogot itu alhamdulillah sangat mensupport beberapa kegiatan Muhammadiyah dan siap kolaborasi untuk acara-acara. Jadi lebih kepada nanti akan kami buat pengkaderan di beberapa masjid. Kita open rekrutmen kader-kader Muhammadiyah yang belum terjaring. Jadi saya akan mencoba bersama sekretaris saya dan beberapa anggota, itu ada sekitar yang terstruktur, ada sekitar 15 orang kurang lebih. Dan kemarin juga malam Selasa saya sudah briefing berkaitan dengan rapat kerja yang direncanakan di Masjid Hansan ke depan. Mau raker, dan sudah ada buat program lajismu juga. Kemarin lajismu itu direncanakan pengumpulan atau tabungan kurban yang kemarin dari sekarang sudah saya instruksikan sama teman-teman untuk setiap kader Muhammadiyah khususnya yang di Korea, khususnya pengurus lagi saya bilang, ini kita harapkan bisa berkontribusi untuk kurban dengan cara polanya adalah tabungan kurban. Jadi nanti insya Allah itu yang real ya. Jadi open recruitment dan tabungan kurban itu yang sudah teragendakan. Kemudian beberapa kolaborasi program-program, karena sifatnya di sini banyak kita membawa nama Indonesia juga, harus kolaborasi dengan ormas-ormas yang sudah ada. Baik, ini kan proses bagaimana untuk menarik kader sebanyak-banyaknya yang berada di Korea Selatan. Saat ini sudah banyak sekali WNI atau kader-kader perserikatan yang belajar di Korea Selatan. Nah, ini animo anak muda terhadap perserikatan di Korea Selatan seperti apa, Mas? Ya, syukurnya ketika hadir dan pelantikan terpublikasi, itu respon di media sosial kita sangat banyak, DM sangat banyak juga, terkhusus yang saya bilang pelajar-pelajar yang dari Jawa, dari UMM, dari UAD, itu sudah ada minta kerjasama, kan gitu kan, mereka minta pengabdian masyarakat kemari. Itu sudah ada japri-japri ya. Iya, kita animonya bagus. Baik, kami mendapatkan informasi bahwa Universitas Muhammadiyah Surakarta nantinya akan membuat atau berkolaborasi dengan universitas yang ada di salah satu kota di Korea, yakni Busan. Itu akan mendirikan kampus. Nah, ini apakah juga PCIM dilibatkan di situ? Apakah sudah ada komunikasi antara Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga PCIM di Korea Selatan, Mas? Itu program sebelumnya ya, sama Mas Marta. Tapi saat ini terobosannya masih agak mandek. Maksud saya belum mendengar follow up-nya seperti apa. Tapi masa saat ini yang sudah nelpon PCIM itu UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan program pengabdian masyarakatnya. Dan dengan UAD, Universitas Ahmad Dahlan, itu sudah mencoba menghubungi kami, menghubungi saya, untuk nanti di tanggal 28 Oktober nanti mau pengabdian masyarakatnya. Nah, Mas, selama kepemimpinan Mas Rejali ini kan masih beberapa bulan setelah pelantikan begitu ya. Apa sih tantangan-tantangan yang sedang dihadapi oleh kader-kader di Korea ini untuk mengembangkan perserikatan lebih besar lagi gitu? Kalau tantangan yang kita hadapi ini berkaitan dengan jarak, Mbak. Jarak kondisi kita posisinya jauh
kader-kader kita jauh-jauh karena kampusnya lumayan jauh. Antara Seoul nanti bisa ke Suwon, antara itu bisa 3-4 jam, Daegu bisa 5 jam, Busan bisa 5-6 jam gitu. Jadi istilahnya tantangan untuk rapat itu lebih sering kita melakukan online. Walaupun saya berharap ke depan bisa bertatap muka gitu. Iya, iya. Luar biasa sekali, berarti memang pandemi membawa berkah juga ya untuk bertemu melalui via Zoom begitu ya, agar tetap terkoneksi dan jaringan di PCM Korea Selatan tetap berjalan. Nah, langkah-langkah yang sudah dilakukan atau dikomunikasikan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah apa saja Mas yang dalam waktu dekat? Saya ke pimpinan pusat sih kemarin yang sudah komunikasi dari Lajismo itu yang kemarin Mbak Ira, Mbak Ara, nah, itu yang mungkin nanti mengobrol masalah program-program itu. Kemudian mungkin nanti perlu kami ini perlu ke depan nanti perlu sekretariat yang sedikit ini sedikit permasalahan sekretariat juga ada kendala. Ya, baik. Itu yang baik. Pusat dakwah ya. Mas Rajali, potensi apa saja yang bisa dikembangkan oleh kader persyarikatan di Korea Selatan? Jika di beberapa negara ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan, baik itu human interest untuk memberikan dakwah melalui human interest, memberikan bantuan-bantuan sumur seperti di Sudan begitu ya. Nah, kalau di Korea Selatan ini potensinya apa nih? Kan mengingat juga banyak WNI, banyak kader-kader yang justru karena sering ke Korea juga orang-orang Korea ingin belajar lebih banyak tentang Indonesia gitu. Oke. Baik. Saya pikir lebih lebih kepada budaya ya, lebih kepada budaya yang Islam rahmatan lil alamin, itu yang maksudnya lebih kepada kalau mereka ini tidak mengetahui dakwah kalau dakwah ya, maksudnya dakwah yang saya maksud gini, kita Muhammadiyah belum banyak dikenal, mereka hanya mengetahui Islam Indonesia kan gitu. Baik. Islam Muhammadiyah itu yang pola kaderisasi, pola itu maksud yang saya maksud gini, tidak belum didengar Muhammadiyah sendiri, khususnya kepada KMF. Di sini yang namanya Muslim Korea sendiri namanya KMF, Korea Muslim Federation. Mungkin kami dalam beberapa waktu akan berusaha kerjasama dengan KMF, Korea Muslim Federation. Kalau kita di Indonesia itu MUI-nya, Majelis Ulama Indonesia. Di sini yang menangani keislaman Korea itu KMF, Korea Muslim Federation, itu yang letaknya di Masjid Itaewon. Mungkin nanti kita lebih kepada kerjasama pengajian atau apa yang bisa kita kerjasamakan. Baik, tapi sejauh ini komunikasinya selalu baik ya dengan komunitas Muslim di Korea Selatan sendiri? Kader-kader persyarikatan di sana. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kita baru melaksanakan yang tadi saya katakan KMI. Jadi di KMI ini komunitas Muslim Indonesia itu di beberapa semua elemen dinaungi. Baik. Beberapa elemen dinaungi dengan komunitas Muslim Indonesia. Ada PCNU, ada PCIM, itu kita naungi dan semua warga Muslim di sini yang tergabung di masjid-masjid itu dinaungi oleh KMI. Baik, terima kasih Mas. Kita lanjutkan perbincangan kita jeda sejenak. Pemirsa, kita akan kembali usai yang satu ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nurrohmah dan juga Mas Ahmad Rajali selaku Ketua PCM Korea Selatan yang baru. Mas Rajali, begitu banyaknya minat yang ingin belajar maupun bekerja di Korea Selatan ini. Apa saja sih sebenarnya yang perlu dibutuhkan untuk bisa mendapatkan beasiswa? Mengingatkan istrinya Mas Rajali sedang menempuh pendidikan. Bisa diberikan tips-tipsnya bagaimana beradaptasi dengan lingkungan di Korea? Ya, terima kasih. Ya.
Pertama bagi teman-teman masyarakat Indonesia, terkhusus warga kita Muhammadiyah, warga Persyarikatan Muhammadiyah, berkaitan dengan peluang-peluang beasiswa yang ada di Korea Selatan itu sangat banyak. Ada dua peluang beasiswa, ada yang beasiswa profesor dan ada beasiswa pemerintah. Kalau beasiswa profesor langsung ke buka websitenya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan beasiswa pemerintah. Itu beasiswa pemerintah ada Government GKS, Government Korea Scholarship. Jadi mengenai tipsnya, pertama kuasai bahasa Inggris dulu, karena ini masuk kelas internasional. Bahasa Inggris yang utama sekitar IELTS minimal 6,5 sampai 7. Itu udah masuk itu kategori itu. Kemudian yang kedua nanti belajar bahasa Korea dulu di sini. Belajar bahasa Korea kurang lebih 6 bulan. Seperti itu. Belajar huruf Hangul dan biasanya kalau sudah 6 bulan sudah belajar Hangul, kemudian belajar ungkapan-ungkapan composition apa semuanya, baru nanti bisa masuk kelas. Itu yang sangat perlu. Tapi untuk kelas awal, tahap awal adalah bahasa Inggrisnya, IELTS. Baik, ini untuk yang belajar. Kemudian untuk yang bekerja, apa saja yang biasanya ditemuin oleh kader-kader persyarikatan, kemudian banyak juga kader-kader yang sedang bekerja di sana. Biasanya kendala-kendala apa sih yang ditemui ketika beradaptasi dengan lingkungan di Korea Selatan, Mas? Ya, biasanya untuk masalah bekerja itu memang menarik ya di Korea ini. Sangat menarik WNI untuk ingin bekerja di sini. Karena gaji salarinya cukup lumayan di sini. Di sini UMR-nya itu sekitar 2 juta won. 2 juta won itu kalau di Indonesia itu sekitar 23 juta rupiah. Jadi sangat menarik untuk digaji. Gajinya ya. Kan gitu. Baik. Kemudian kendala yang dihadapi biasanya kultur shock kultur ya. Iya, kacau. Itu yang biasanya yang dihadapi, karena di sini kerjanya luar biasa, pali-pali istilahnya. Pali-pali ini cepat-cepat, tidak ada cerita kerja lama-lama. Timing tidak ada, santai-santai tidak. Artinya santai harus waktu santai, waktu gitu libur. ya. Artinya harus disiplin waktu ya. Wah, cepat. Apalagi ketemu Sajang bosnya kan. Saya di sini juga part-time job juga. Part-time job di beberapa pengiriman ya, kerja part-time job, yaitu bergabung sama Sajang atau bos-bos Korea itu, mereka tuh nggak ada istilah macam kita lebih banyak ngopinya, nggak. Sini pali itu cepat-cepat gitu. Iya. Baik, untuk sholat sendiri kan di Korea Selatan kan memang tadi tidak beragama begitu ya, otomatis regulasi yang dilakukan di perusahaan dan lain-lain itu tidak ada jeda istirahat yang cukup panjang untuk sholat. Nah, kalau untuk melakukan ibadah seperti apa biasanya? Nah, ya. Ini tantangan sendiri ya, tantangan sendiri di sini. Beberapa sajang atau beberapa bos itu tidak mengetahui yang namanya Islam itu seperti apa ajarannya, kan gitu. Mereka hanya tahu yang namanya ajaran agama ada namanya kido. Sholat itu di sini namanya kido, Mbak. Kido berdoa. Oke. Kido. Jadi istilahnya kalau saya permisi mau sholat itu saya ngomong, Sajang, kido obun. Kido obun. Saya bilang obun 5 menit. Saya permisi, Sajang. Silahmida, kido obun. Saya permisi 5 menit saya bilang. Jadi saya sholat itu terbatas hanya 5 menit jam saja. Istirahat itu jam istirahat itu hanya kopi time 15 menit. Saya manfaatkan untuk biar sholat? Mereka ngerti sholat. Saya bilang obun 5 menit saya bilang. Kido obun saya bilang. Baik. Tapi kan kadang mereka jam istirahat nggak tentu dengan waktu sholat, itu yang terkendala kadang-kadang seperti itu. Baik, itu nggak sesuai dengan waktu sholat. Baik, ini kendala-kendala yang biasanya dihadapi di negara-negara yang memang mayoritas adalah bukan negara non-Muslim begitu ya.
Baik, Mas, Ya. terakhir harapan ke depan untuk PCM Korea Selatan dalam mengembangkan dakwah persyarikatan di Korea Selatan, Mas. Ya, ya, saya berharap pada warga perserikatan untuk kalau nanti mau kemari, mau ke Korea, mari sama-sama kita membawa Islam itu lebih kepada uswatun hasanah, kan gitu. Ya. Eh, dan yang kedua, ke depan kita harus bisa bersinergi menjaga persatuan ukhuwah, tidak ada terlalu menampakkan ini terkadang antara elemen-elemen masyarakat ini. Saya ingat pesan Pak Ketua Umum kita Pak Haidar Nasir ketika kita ke luar negeri ini membawa nama, selain membawa nama Muhammadiyah, membawa nama Islam, membawa nama Indonesia, kan gitu. Iya. Jadi jangan terlalu egoisme organisasi dibawa, karena di sini banyak elemen. Tolong jaga persatuan, karena kita malu kepada khususnya warga yang lain kalau umpama egosentris golongannya masing-masing. Ini yang karena di sini banyak paguyupan, banyak ormas, tapi kalau antara kita tidak menjaga persatuan ini bahaya. Itu yang saya harap pada warga Muhammadiyah yang kemari, ayo lebih kepada pemikirannya lebih harus global, harus rahmatan lil alamin. Ini harus kita bawa. Kemudian bawa buku tarjih Muhammadiyah. Kita akan kembangkan dakwah Muhammadiyah berkemajuan. Itu saya pikir masjid-masjid sangat membutuhkan kajian-kajian kita. Baik, terima kasih atas waktunya sekali lagi Mas Ahmad Rajali. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Mas Ahmad Rajali selaku Ketua PCM Korea Selatan. Terima kasih Mas atas waktunya. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Mas Ahmad Rajali selaku Ketua PCIM Korea Selatan yang baru. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan salah satu ketua PCIM yang ada di Korea Selatan yang baru saja dilantik pada Agustus lalu, menandakan berakhirnya perjumpaan kita di diaspora kali ini. Saya Rina Nurrohmah dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.